Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa liputan 6 SCTV yang dirahmati Allah, terkait pendidikan kita di akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Banyak sekali kekerasan di dalam dunia pendidikan. Mungkin guru yang teraniaya atau mungkin juga anak murid yang teraniaya. Bagaimana sih kita menyikapi dan bagaimana hukum pola pendidikan, yaitu belajar dan mengajar di dalam Islam. Kalau kita merujuk kepada Imam Syafi'i rahimahullah sebagai seorang pelajar, sebaiknya jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat ada 6 kuncinya. Ini yang harus kita pelajari, terkadang kita lupa. Seolah-olah mentang-mentang misalnya muridnya kaya raya, mungkin gurunya hanya orang biasa. Pasti ada aja hal-hal mungkin meremehkan seorang guru dan sebagainya. Namun ketika terjadi hal seperti ini, sebaiknya kita kembali kepada adab sebagai seorang pelajar. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, yang pertama adab belajar itu adalah zakaun. Maka dia harus memiliki kecerdasan, apakah dia sungguh-sungguh ingin belajar. Yang kedua hirsun, dia harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin. Mungkin sekolahnya jauh atau apa, dia harus berani untuk mendatangi gurunya, bukan hanya mengadukan guru. Dan juga yang ketiga ya, di sini dinyatakan adalah dirhamun, adanya biaya dalam kita pendidikan. Ya kan? Jadi zakaun, hirsun, dirhamun, wajtihadun dan sungguh-sungguh. Sebagai seorang guru juga sungguh-sungguh mengajarnya karena amanah dari Allah. Sebagai murid juga kita sungguh-sungguh agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika sudah ada dirhamun yaitu biaya, maka kemudian tulah zaman kita belajar itu sebagai pelajar harus sabar karena masanya sangat panjang. Contoh, TK berapa tahun? Ada TKA, TKB. Belum SD, belum SMP, belum SMA, belum kuliah, belum mungkin pondok pesantren, mungkin belum gurunya yang memang juga belajar lagi dan belajar lagi. Jadi itulah zaman. Dan yang terakhir adalah suhbatul ustadz, mendekati gurunya. Artinya apa? Sebagai seorang pelajar, kita harus takzim kepada guru kita. Begitu juga sebaliknya. Jangan mentang-mentang sebagai seorang pendidik atau pengajar, mungkin kemudian menjadi berlaku sewenang-wenang. Karena sebagai seorang guru, yang pertama, guru harus bisa digugu dan ditiru. Karena apa? Al-ummu madrasatul ula, ibu adalah pendidikan yang pertama. Di rumah, ibu sebagai pendidikan yang pertama. Di sekolah atau di dunia pendidikan adalah guru. Dia sudah mempercayakan anaknya kepada guru. Sebagai orang tua mempercayakan anaknya diserahkan kepada satu sekolah atau suatu instansi terkait, ternyata malah disia-siakan. Maka ini menjadi satu amanah yang dalam surat Al-Maidah ayat 1, sesungguhnya orang beriman adalah orang yang menepati janjinya. Janjinya ingin mengajar, janjinya ingin belajar, ternyata jauh daripada adab. Nauzubillahi min dzalik. Jadi yuk kita sama-sama benahi. Sebagai pelajar, hormati gurumu. Sebagai guru, sayangi yang namanya muridmu. Kan apa? Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Kita suka lupa dengan lagu-lagu masa lalu, padahal itu lagu mengandung hikmah yang sangat luas. Dan sebagai guru, selain dapat digugu dan ditiru, sebagai orang yang bisa diandalkan, maka ajarkanlah juga adab kepada anak-anak kita. Karena kita kurangnya adab dan akhlak, hanya kita mengejar nilai, hanya mengejar akademik, bahwa kamu tidak pintar di bidang ini, harusnya pintar di bidang ini. Padahal masing-masing anak, masing-masing pelajar atau masing-masing yang mengajar itu memiliki keunikan tersendiri. Tentu saja guru matematika akan berbeda dengan guru agama. Tentu saja guru seni berbeda dengan yang namanya guru, yaitu bernyanyi misalnya. Maka terimalah kekurangan-kekurangan dari apa yang kita pelajari di sekolah. Maka ketika kita mau menghormati dan takzim kepada guru kita, insya Allah Allah turunkan keberkahan ilmu. Kenapa banyak sekali anak-anak yang gagal dalam pendidikan? Mungkin kurang adab kepada gurunya. Dan kenapa ada guru-guru mungkin yang merasa ya tidak dihargai oleh anaknya? Mungkin ketika dia mengajar pun tidak ada rasa ikhlas. Mungkin tidak ada lagi rasa yang namanya mendidik, tapi hanya sekedar datang, mengajar, kemudian pulang. Padahal kita mendidik itu bisa sampai pahala kepada akhirat. Jadi yuk kita saling bersinergi. Yang mengajar dan yang belajar adalah taklimul muta'alim. Adab yang mengajar juga ada adab yang belajar. Jangan kita yang namanya saling sikut atau saling menjelek-jelekan. Kembali lagi, man ana, siapalah kita tanpa guru kita. Man ana, siapalah kita tanpa orang tua kita. Semoga pendidikan di negeri ini semakin berkah dan semakin sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.